Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Terima kasih banyak ya Anda yang selalu menyempatkan waktu, mensupport, mendukung. Alhamdulillah banget ini channel tembus 730.000 subscriber berkat dukungan dan supportan teman-teman semuanya. Terima kasih ya. Oke. Kita harus mengalahkan pinjol. Jadi pinjol itu kita kalahkan dengan dua cara. Kalau kemarin kan satu cara, kayaknya ini harus dua cara kayaknya teman-teman semuanya, dan dia pasti tumbang gitu loh. Kalau teman-teman semuanya sepakat semuanya. Karena gini loh, kemarin saya bilangnya satu-satunya cara yang bisa mengalahkan pinjol itu adalah mental baja. Oke, ternyata mental baja dari teman-teman semuanya itu kalah juga karena muka tembok gitu loh. Jadi harusnya teman-teman semuanya, kalau Anda pengen bebas dari jeratan pinjaman online, setelah teman-teman memutus, ya mungkin yang pertama ya saya selalu sampaikan soal komunikasi ya, karena komunikasi ini sangat penting loh. Setelah kita putus komunikasi seperti telepon, seperti WhatsApp, seperti email, alangkah baiknya kita tidak perlu memfokuskan soal sebar data. Ya, tadi banyak yang menyampaikan sama saya sudah ganti nomor bang, saya sudah persetan lah dengan hal-hal itu. Tiba-tiba saudara saya melaporkan ada yang menagih atas nama saya. Pinjol-pinjol ini menagih kepada saudara saya, dan pinjol-pinjol ini juga menagih kepada teman-teman saya. Malu bang? Ya oke, saya paham gitu loh. Siapa manusia yang tidak malu dengan hal itu gitu loh. Secara hutang-hutang yang menjadi ranah privasi, tapi ini malah menjadi konsumsi publik. Tapi percayalah teman-teman semuanya, ini ranahnya KTA, kredit tanpa anggunan. Tidak ada jaminan di sini, baik sertifikat tanah maupun BPKB. Jaminannya satu-satunya hanyalah kehormatan dan harga dirimu. Ya, ini yang akan Anda beli mahal nantinya. Ketika kita masuk kepada pinjol, kita telah mempersiapkan semuanya. Harga diri akan hilang, kehormatan akan hilang, malu, pastinya malu. Makanya saya selalu bikin moto, saya sampaikan moto pada teman-teman semuanya, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Karena malu kita inilah yang akan mereka mainkan. Bagaimana kita akan terkucilkan dan tersudutkan, ya, karena orang-orang sekitar kita nanti. Kita harus mempunyai kuping baja, muka tembok. Ya, ini dua cara yang hebat buat teman-teman semuanya. Kenapa saya bilangin kuping baja? Ya, kita persetan lah dengan ocehan dari kontak-kontak kita, ocehan dari kontak darurat. Misalnya kontak darurat menyampaikan, ini ada loh yang menagih atas namamu. Ya udah persetan, ya kan? Kuping baja aja gitu loh, muka tembok gitu loh, ya kan? Jadi nggak usah kuping kita tipis-tipis sekali, tebal-tebalin aja gitu loh. Jadi kita ya udah itu sampaikan aja. Kalau dia masih berkomunikasi, kalau masih ada yang nelpon atas nama saya, suruh aja ke alamat saya gitu loh. Ya, soal dia menyebarkan data dengan foto selfie segala macam, udah persetan aja dalam hal itu teman-teman semuanya. Nggak usah terlalu dihiraukan gitu. Kalau teman-teman bisa, ya teman-teman bisa melakukan semuanya. Mulai dari Anda bermental baja, muka tembok, kuping baja, komunikasi nggak ada. Pinjol manapun saya bilangnya, tumbang semuanya gitu loh. Yang biasanya paling berpengaruh ketika orang-orang sekitar kita ngomong soal hutang-hutang kita, yang paling dihajar paling utama kan mental kita. Setelah mental kita kena, baru pemikiran kita melalang buana. Tapi kalau mental kita terjaga, persetan dengan hal itu. Anda masih ingat dengan moto saya tadi kan, lebih baik malu sesaat, gak apa-apa. Data Anda disebar, muka Anda disebar, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu hilang. Daripada Anda ikutin selalu membayar, ini Anda berpotensi hancur selamanya. Ya, siapa di sini yang demi menjaga nama baik, demi menjaga kehormatan, supaya orang lain tidak tahu dengan hutang-hutang Anda malah terjebak dengan hutang ratusan juta. Anda malah terjebak dengan hutang puluhan juta. Anda malah kehilangan aset-aset yang ada. Siapa di sini? Isi di dalam kolom komentar. Menyesal nggak? Ya, karena jaminan pinjol itu adalah kehormatanmu, nama baikmu. Selagi kamu menutupi nama baikmu, ini ketika kalian berhadapan dengan pinjol ya, habis tamat kalian semuanya gitu loh.
Makanya persetan gitu loh. Siapa orang yang tidak pengen namanya baik? Semua orang pengen kok. Tapi jangan pernah sesekali sama pinjol. Pinjol harus Anda lawan. Ketika dia bilangin, kami akan sebarkan data Anda, silakan. Lebih cepat, lebih baik. Satu bukti aja cukup untuk saya tidak perlu lagi membayar di aplikasi Anda. Selesai. Ya nggak sih? Ngapain kita harus mohon-mohon? Jangan dong. Jangan disebar dulu. Kan saya masih bilangin. Saya lagi usaha dan bla 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 segala macam. Tamat. Anda tamat gitu loh. Anda selesai. Kalau sempat Anda ngomong seperti itu. Tapi kalau ini Anda lawan, dia akan lari. Sama ibarat kayak gini teman-teman. Anda lagi jalan kaki. Anda jalan kaki ya. Anda lewat ya. Anda lewat di rumah orang yang ada anjingnya. Ketika anjing itu menggonggong dan Anda lari, Anda menunjukkan suatu ketakutan, anjing akan mengejar Anda. Kejar kemanapun. Ya. Tapi sebaliknya. Ketika ada gonggongan dan Anda kaget, itu hal biasa. Ada gonggongan, Anda kaget, itu hal biasa. Tapi Anda tidak menunjukkan suatu ketakutan, anjing ini akan berhenti dengan sendirinya. Ya, anjing ini akan berhenti dengan sendirinya. Apalagi sampai Anda berbalik badan, Anda menghadap kepada yang menggonggong tadi, dia akan lari. Tapi ini bukan perkara anjingnya teman-teman. Ya, sampai di sini Anda pahamin aja. Dan kurang lebih seperti itu. Kalau Anda menunjukkan suatu ketakutan yang tadi, Anda akan diburu. Ya, Anda akan dikejar oleh pemikiran Anda sendiri. Anda akan ditakuti oleh pemikiran Anda sendiri. Karena ada luapan rasa takut tadi. Ya, contoh kayak nggak tahan. Gimana nanti ya? Data saya disebar kok lo tahu si A, si B, si C, dan segala macam. Semuanya Anda pikirkan. Ini kehancuran di depan mata. Ya, makanya mulai sekarang buat teman-teman semuanya, saya bilangin tadi, muka tembok, kuping baja, ini penting juga gitu loh. Ya, untuk menjaga mental kita supaya tetap stabil. Persetan lah nanti mau kita dapat laporan dari siapa gitu loh. Jadi jangan dikit-dikit, bang, kemarin dia ngubungin ke teman saya, katanya, masih juga dengan hal itu ya kan, kemarin dia ngubungin ke teman saya, katanya dia mau datang hari ini. Benar nggak bang? Kalau sudah ada kata benar nggak bang? Mentalmu sudah mulai kena. Ya, harusnya persetan dalam hal itu. Loh, apa yang mau saya takutkan? Kalau datang, kalau enggak gitu loh. Terserah mereka mau datang mau enggak ya terserah. Yang jelas hari ini saya tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar. Persetan dengan resiko apapun. Ya, habis itu putus komunikasinya. Kita memutus komunikasi ini bukan kita melakukan tindakan kejahatan, tidak. Ini kesalahan yang dilakukan oleh debt collector. Salah mereka kenapa selama ini komunikasi via telepon, WhatsApp, email malah dijadikan sebagai ajang untuk mencaci maki. Ya, yang membuat kita tidak nyaman. Kita aktifkan nomor kita malah kitanya tidak nyaman. Kita biarkan WA kita tidak nyaman. Kita biarkan email kitanya tidak nyaman. Daripada kita dihantui setiap hari, kita tidak nyaman sama sekali, mendingan diputus. Nah, dengan begitu teman-teman semuanya, pinjol apapun yang Anda terjerat hari ini akan kalah kalau Anda semuanya persetan. Ya, kalau Anda tidak peduli dengan ocehan mereka, pinjol akan tumbang dengan sendirinya. Saya selalu sampaikan apa? Ketakutan Anda, kesuksesan pinjol, keberanian Anda, kehancuran pinjol. Kalau Anda orangnya sudah persetan, terserah pinjol mau melakukan apapun, yang jelas saya tidak ada uang. Pinjol berpeluang hancur. Ya, karena tidak akan ada lagi orang yang mau gali lubang tutup lubang. Tidak akan ada lagi orang yang mau menjual aset-aset dia. Ya, jadi segala ancaman yang dilontarkan oleh debt collector itu jadi bullshit semua. Paham teman-temanku sampai di sana? Silahkan teman-teman praktekkan. Mudah-mudahan ini berhasil semuanya dan teman-temanku semuanya terselamatkan dari jeratan setan pinjaman online ini yang selalu melilit diri Anda gitu loh. Ingat, kalau nggak kita yang memaksa untuk keluar, tidak ada orang lain yang bisa membantu kita. Harus diri Anda sendiri. Ya teman-temanku semuanya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.
Ya, buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di YouTube Solusi Hutang MB. Terima kasih banyak ya Anda yang selalu support, selalu mensempatkan waktunya untuk hadir ke sini sebatas melihat edukasi dan mengapresiasi, mensupport juga. Terima kasih banyak. Kali ini yang mau kita bahas teman-teman semuanya, ini luar biasa banget. Masih ada ternyata orang yang mengalami telat bayar di pinjol sebanyak 165 juta. Ini luar biasa teman-teman semuanya. Ya, sebanyak 165 juta dia mengalami telat bayar dan tidak mampu bayar di pinjol, dan saya rasa ini hasil dari gali lubang tutup lubang. Makanya saya selalu sampaikan buat teman-teman semuanya, lebih baik Anda berhenti bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Kalau sudah seperti ini, ya penyesalan yang terjadi gitu loh. Seandainya di awal Anda berhenti, misalnya Anda terjebak 2 aplikasi, tidak Anda paksakan untuk menjadi 5, tidak Anda paksakan untuk menjadi 10, mungkin di 2 aplikasi itu masih sanggup untuk Anda bayar gitu. Tapi kalau lubang yang Anda gali ini sudah menjadi jurang, ini luar biasa. Makanya saya bilangnya, kalau ada pemikiran Anda yang menganggap, wah gampang ini, nanti untuk membayar yang 1 kita ambil aja pinjam 2, untuk membayar yang 2 kita ambil aja pinjam 3. Ingat, gali lubang tutup lubang, pencairan pertama dengan yang kedua nominalnya berbeda. Ya, untuk menutupi 1 lubang terbuka Anda butuh 2 galian. Begitu seterusnya. Makanya Anda sadarnya ketika uang sudah tidak ada, galian sudah tidak membuahkan hasil, baru Anda sadar. Ya, pikirkan itu teman-teman semuanya. Lebih baik berhenti bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Oke. Saya mau pajang dulu di sini buat teman-teman semuanya. Dia bilangin gini. Assalamualaikum Kak, saya sedang terlilit pinjol dengan nominal total sangat mengerikan 165 juta. Ya, memang kalau kita nominalkan semuanya memang sangat mengerikan. Tapi kalau kita analisa, kita pun juga bingung duitnya kemana ya. Sebesar 165 juta ini arahnya kemana gitu loh. Arah duit ini kemana gitu kan. Terjadi juga kebingungan dari diri teman-teman semuanya ya. Habis itu dia bilangin, saya tanpa sadar terus galop dan tulop dan merasa aman karena biasanya selalu bisa membayar sebelum waktunya. Nah, Anda bisa membayar sebelum waktunya karena gali lubang tutup lubang. Tapi sadarkah Anda, galian pertama dengan yang kedua nominalnya tidak sama, nilainya menurun. Makanya ketika Anda pengen menutupi 1 lubang terbuka dengan cara menggali lubang berikutnya, itu Anda butuh banyak lubang, Anda butuh banyak galian. Ya, memang iya Anda tepat waktu, merasa aman dan segala macam. Dalam keadaan tidak sadar Anda melakukan tindakan bodoh yang merugikan diri sendiri. Ini dipikirkan baik-baik dari diri teman-teman semuanya. Ya, saya di sini hanya mengingatkan Anda semuanya fakta Anda yang akan mengalami di sana gitu loh. Ya. Habis itu lagi dia bilangin, tapi karena sudah terlalu banyak lubang, saya terdesak dan tiba-tiba ada iklan pinjol, ada dana yang muncul, lalu saya buka aplikasinya. Ya, ada dana ini, saya tahu ini tidak ada di dalam daftar 97 pinjol legal. Ya, udah pasti ini ilegal. Saya baru berniat melihat tenor dan jumlah pinjamannya, tapi tiba-tiba dana masuk 1.150.000 sebanyak 2 kali. Dan saya kaget karena saya tidak merasa mengajukan pinjaman, dan lebih shock melihat aplikasi tagihan tertera hampir 2 kali lipat dalam tempo 10 hari. Ini pinjol ilegal. Ini permainan gitu. Teman-teman pernah sadar nggak sih? Ketika Anda mengajukan di pinjol legal, ya ini pinjol legal, pinjol resmi, pasti Anda mendapatkan SMS atau promosi lainnya dari pinjol ilegal. Ya, pasti itu gitu loh. Coba teman-teman semuanya, siapa yang mengajukan pinjol, ya dana cair, dana tidak cair, tapi Anda mendapatkan promosi sampah dari pinjol ilegal? Isi di kolom komentar. Pinjol apa yang Anda download sebelumnya sehingga Anda mendapatkan promosi dari pinjol ilegal? Itu menandakan teman-teman semuanya, antara pinjol legal dan ilegal saling terkait. Kalau enggak, dari mana pinjol ilegal mendapatkan data kita, mendapatkan nomor handphone kita untuk melakukan promosi?
Ya, dari mana pinjol ilegal ini langsung tiba-tiba mencairkan sementara kita belum mengisi data? Kalau bukan dari pinjol legal, kan saya juga selalu bilangin tuh dalam beberapa video saya sempat gini. OJK yang selalu ya mengkonfirmasi telah berhasil memblokir ribuan pinjol ilegal, manfaatnya nggak ada. Karena yang dia blokir di ujung dahan, ya paling ujung di sebuah pohon itu, sementara pangkalnya tidak. Ya, saya masih ingat dulu 2021 ada penggerebekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yang mana di dalam penggerebekan itu ada sekitar puluhan pinjol ilegal, dan salah satu di antara puluhan pinjol legal itu adalah pinjol legal. Ya, salah satu dari pinjol ilegal itu adalah pinjol legal. Mereka satu atap dan satu perusahaan. Ketika terjadi penggerebekan, pinjol legalnya disisihkan, pinjol ilegalnya dibasmi katanya, tapi kelanjutannya nggak ada. Maka dari situ kita baru paham, satu pinjol legal itu ada puluhan pinjol ilegal di bawahnya. Kalau nggak, mana mungkin kita mengajukan hanya di pinjol legal, di pinjol resmi, tapi link sampah promosi dari pinjol ilegal itu masuk ke handphone kita. Dari mana dia mendapatkan data? Sementara kita hanya mengajukan di legal, di resmi. Kalau bukan ada keterkaitan antara legal dan ilegal. Tapi OJK mencoba memperbodoh itu. Ya, dia menutupi semua. Karena OJK tahu tidak akan ada tim independen yang mampu menyelidiki hal ini. Makanya OJK berusaha sebisa mungkin menutupi bahwasannya ada keterikatan antara pinjol legal dan ilegal. Bahwasannya apa selama ini fungsinya teman-teman semuanya? OJK memblokir ribuan pinjol ilegal, fungsinya nggak ada sama sekali. OJK kemarin yang terbaru menyampaikan telah memblokir 35.000 rekening dari pinjol ilegal. Untungnya bagi kita nggak ada. Gitu. Hanya sebatas itu, hanya sebatas tulisan segala macam. Nggak ada. Kalau dibilangin OJK menyelamatkan 1,7 triliun dan segala macam, gak ada. Omong kosong aja hal-hal seperti itu teman-teman semuanya. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Saya mau batalkan saat itu, tapi aplikasi tidak ada tombol yang bisa digunakan untuk membatalkan. Pilihan untuk hapus akun pun tidak ada. Saya langsung install karena baru sempat baca ulasan di bawah-bawahnya, banyak yang bilang ini penipuan. Astagfirullah, bagaimana solusinya Kak? Mohon nama saya di blur dan jangan disebutkan. Oke, solusinya ya sudah. Kan Anda dikirimin sebanyak 2 kali. Anda nggak merasa, Anda hanya sebatas membuka dan segala macam. Tapi mereka yang ngirim, ya sudah simpan aja duitnya, anggap aja BLT kalau seperti itu. Kan ilegal. Bapak Mahfud MD menyampaikan apapun dasarnya pinjol ilegal tidak perlu dibayar. Hukumnya tidak jelas. OJK juga berupaya memburu pinjol ilegal. Jadi jangan dibalikan lagi dananya gitu loh. Kalau dibalikin lagi dananya dengan bunga-bunganya, kasihan orang berikutnya. Ya, kalau Anda diteror dan segala macam, putus semua komunikasi yang terhubung. Cuma itu nyawa dari pinjaman online. Gak ada di luar itu nyawa dari pinjaman online. Ya, cuma komunikasi yang ada di tanganmu, itu nyawa mereka. Tapi kalau komunikasinya sudah terputus, nyawa mereka gak ada. Mereka gak ada apa-apanya gitu loh. Ya. Saya sempat kirim email ke alamat yang tertera di situ, tapi sepertinya tidak digubris. Ya mana mungkin digubris? Ya, orang pinjol ilegal itu nggak lebih kurang dari perampokan kok. Ya kan, mana mereka peduli dengan hal itu? Apakah bisa saya laporkan yang seperti itu dan sebaiknya kemana saya melaporkan? Sebaiknya kamu melaporkan ke Satgas Pasti dan pihak kepolisian. Terima kasih banyak atas sarannya. Kalau saya bayar, apakah saya bisa tutup akun di sana? Takutnya dijebak lagi. Pasti dijebak lagi. Kamu bayar sesuai yang mereka minta, nanti dana akan dikirim secara otomatis. Itu sudah banyak kejadian. Makanya pinjol ilegal itu ya sudah kan. Kalau memang merasa tidak, ya udah itu rezekimu mungkin gitu loh. Anggap aja seperti itu gitu kan. Kita nggak merasa klik, kita nggak merasa minjam dan segala macam. Tiba-tiba dana dikirim, ya sudah. Itu kesalahan mereka. Poinnya cuma satu, nyawa pinjol jangan ada di tanganmu. Ya hidup dia nanti. Matikan nyawanya. Nyawanya ada di telepon dan WhatsAppmu itu. Itu nyawa mereka ya. Jadi ini apa nih? Pengen selesaikan semua dengan baik-baik walaupun harus restrukturisasi. Nggak akan ada. Keringanan-keringanan restrukturisasi dari pinjol itu nggak akan pernah ada. Dan tidak ada. Ya, jangan ngarep.
Tinggal balik ke diri teman-teman aja. Kalau memang sudah tidak mampu ya sudah, tidak sanggup ya sudah. Itu aja. Yang penting cara yang Anda lakukan ini itu sudah salah gitu loh. Ya, kalau Anda tidak berusaha memutus komunikasi yang terhubung, Anda akan dihantui dengan kesetresan yang sangat luar biasa. Percayalah sama saya, Anda akan lebih hancur daripada ini. Ini yang Anda hadapi luar biasa loh. Ya, yang jelas tanyakan ke diri Anda, mampu atau tidak. Kalau tidak mampu, langkah apa yang harus dilakukan? Komunikasi. Melalui itulah penyumbang kesetresan, penyumbang kepanikan terbesar. Ya, kalau Anda menyatakan sudah tidak mampu, tapi Anda membiarkan komunikasi ini terjalin dengan normal, siap-siap Anda akan hancur dan justru lebih hancur daripada ini. Ya, mereka akan bikinkan semua drama, semua skenario untuk melumpuhkan pemikiranmu yang sehat. Itu hati-hati teman-teman semuanya. Jangan Anda bilang, oh saya masih mampu bang, saya masih sanggup dan segala macam. Silahkan. Ya kan? Pada akhirnya Anda akan berada di titik mentok yang mana Anda tidak akan sanggup sama sekali gitu loh. Kita buktikan masalah waktu nanti gitu loh. Ya, kalau teman-teman bersikeras, oh saya nggak mungkin bang ganti nomor, saya nggak mungkin bang hapus WA, saya nggak mungkin bang email, bisa nggak saya abaikan aja dulu, telepon nggak saya angkat, email nggak saya baca, ini nggak saya respon dan segala, itu mustahil. Ya, sekuat apapun Anda, pasti kalau sempat itu terbaca, nggak mungkin nggak terbaca, orang handphone di tanganmu kok. Ya kan, kalau nggak terbaca berarti mubazir dong, mendingan ganti nomor. Ya kan, pasti itu sumber masalah. Yang terbesar pikirkanlah, tanyakan ke diri Anda ini tidak mampu atau tidak mau. Kalau tidak mampu, sudah berusaha toleh kanan kiri muka belakang, memang real uang tidak ada. Berbeda dengan tidak mau. Kalau tidak mau, uang ada tapi sengaja tidak mau bayar dengan berbagai macam alasan yang terjadi pada diri mereka. Ya, yang jelas saya sematkan sama teman-teman semuanya, selagi nyawa pinjol masih hidup di tangan Anda, percaya sama saya, Anda akan stres berkepanjangan. Anda akan stres setiap hari. Nyawanya ada di sini. Di telepon, di WhatsApp, dan di email. Di sini ada nyawanya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Terlepas dari pinjol apapun itu, kalau menyatakan sudah tidak mampu, nyawa pinjol jangan sampai ada di tangan Anda. Jangan sampai mereka hidup melakukan penekanan terhadap diri Anda. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.